نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah masuk pada bait wa kullu ma nasha 'anil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil madmuni. Dari kaidah ini dipetik atau dari bait ini dipetik kaidah yang diungkapkan dengan ibarat yang lain apa Kashfi? Fahuwa ghairu madmun. Ma tarattaba 'ala al-ma'dzun fahuwa ghairu madmun. Baik. Cuman kaidah ini ada kaidnya. Baik. Ada syarat untuk bisa apa? Bisa diberlakukan. Apa syaratnya? Ukasha. Nah, izin tersebut izin yang mutlak. Syaratnya izin tersebut izin mutlak. Berarti keluar darinya kondisi apa? Yusuf? Izin yang diberikan ketika ittirar saja, atau yang kedua izinnya dibatasi dengan syarat selamat. Nah, kemudian syarat yang kedua bahasa Zakaria. Nah, alla yakuna muta'addiyan fima udzina lahu fi, yaitu dipersyaratkan yang diberi izin tersebut tidak melampaui batas dari perkara yang diizinkan. Nah, jadi kita mengambil beberapa contoh. Untuk contoh yang memenuhi syarat ini, di mana dia diberi izin tapi ketika melakukan muncul doror, cuman dia tidak dikenai kewajiban ganti rugi. Contohnya apa, Tarik? Nah, contohnya misalnya seorang al-Quju seorang al-Quju yang diperintahkan untuk memotong tangan pencuri. Dia diizinkan secara syar'i memotong tangan pencuri, tapi ternyata pencuri ini punya diabetes, penyakit gula. Ketika ada luka tidak sembuh, akhirnya mati. Baik. Maka tidak ada tuntutan ganti rugi kepada si al-Quju. Contoh yang lain apa, Fadil? Nah, seorang yang sedang sholat, ada orang yang mau lewat di depannya, terus dia cegah. Ternyata orangnya ada yang kaget sehingga jatuh. Kemudian ada mungkin terdorong jatuh, kakek-kakek misalnya. Ternyata ada doror, dia tidak terkena ganti rugi. Baik. Kenapa? Karena dia melakukan satu hal yang diizinkan oleh syariat. Tapi kalau pada perbuatan-perbuatan tadi dilakukan tanpa ada izin di dalam syariat kita, maka ketika ada kemudaratan wajib mengganti rugi. Seorang mendorong temannya, tiba-tiba temannya jatuh tersungkur,
kemudian giginya ada yang patah, wajib ganti rugi. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan contoh yang lain. Qala wa min amsali hadza annahu law wati'a zawjatahu fa'aqaraha fa in kanat yuta'u mithluha lam yatman dhalikal aqr li'annahu ma'dhunun fihi wa in kanat la yuta'u mithluha dhaminah. Ini contohnya ekstrim ini. Ya, di antara contoh penerapan kaidah ini akhwan, seandainya seorang suami menggauli istrinya tapi istrinya mati. Apabila dia lakukan itu normal, ya, dia lakukan hal itu normalnya biasa-biasa hidup gitu, maka tidak mengganti rugi atas meninggalnya si istri, karena dia diizinkan cara syar'i. Tapi kalau dia tidak normal, ya, dia banting-banting, nah, maka kok mati wajib ganti rugi, tidak berhenti. Ini contoh ekstrim, nggak usah panjang-panjang memikirkannya. Baik. Wa min dzalika law wada'a hajaran fit tariq aw hafara bi'ran. Nah, ini paham ini. Seandainya seorang meletakkan batu di jalan, aw hafara bi'ran fi, atau menggali sumur di jalan, tsumma talifa bihi insanun aw hayawan, kemudian mati dengan sebab itu manusia, naik motor jatuh dalam sumur itu mati, atau hewan terjatuh di sumur yang buat, maka bagaimana hukumnya? Fa in kana al-hafru wa nahwuhu ma'dzunan lahu fi bi an kana li naf'il muslimin lam yatman ma talifa bih. Maka apabila penggalian dan yang semisal itu diizinkan untuknya, misalnya memang sedang proyek harus menggali, sudah ada tali-tali, sudah diberi tanda, orang ini tidak lihat, memang diizinkan, memang bahkan diperintahkan tukang gali sumur di situ untuk menggali, misalnya, untuk got atau yang lainnya. Kemudian ada yang jatuh mati, maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Lam yatman ma talifa bihi. Cuma di sini biasanya ada ada persyaratan, yaitu dia wajib memberikan rambu-rambu terlebih dahulu. Karena jalan umum misalnya, biasa harus ada tandanya. Kalau tidak ada tanda, bisa seorang menuntut ganti rugi. Kalau tidak ada tandanya di jalan yang biasanya halus, tiba-tiba ada lubang misalnya. Nah, maka pemberian tanda penting, sehingga seandainya sudah diberi tanda, ada orang yang menghilangkan tanda itu, dengan sebab itu ada yang mati, maka dia menjadi mutasabbib. Orang yang menghilangkan tanda ini menjadi mutasabbib, dia bisa dituntut ganti rugi orang yang menjadi penyebab itu. Kenapa? Karena dia mengambil tanda tanpa izin. Ya, jadi kalau penggalian dan yang semisal ini diizinkan, di mana hal itu untuk kemanfaatan kaum muslimin misalnya, maka dia tidak menanggung ganti rugi atas kematian yang terjadi. Wa in kana muta'addiyan fihi dhamin. Kalau dia muta'addi, dalam artian tidak ada perintah, sekedar iseng ingin buat lubang, ternyata ada yang jatuh di situ, meninggal atau patah kakinya, dia wajib ganti rugi, menanggung ganti rugi atas hal yang terjadi. Baik. Ini beberapa contoh yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara contoh yang lain, akhwan, dari penerapan kaidah ini
Nah, misalnya seorang menyewa. Nah, seorang menyewa mobil. Kemudian apa? Dia isi sesuai dengan kadar yang diperbolehkan. Nah, baik. Kemudian ada yang rusak. Nah, maka tidak ada dhaman bagi mustajir tersebut. Orang yang menyewa ini, kalau memang dia perlakukan mobil tersebut sesuai dengan kadar yang diizinkan, dalam artian tidak melampaui batas. Tapi kalau dia melampaui batas, maka dia terkena dhaman. Kemudian juga yang disebutkan oleh para ulama, yaitu mana syaa min dararin an fi'li tabibin hadik, yaitu segala sesuatu yang muncul berupa efek samping kemudaratan akibat perlakuan seorang dokter yang ahli. Dokter memang ini punya keahlian, tapi yang namanya mengobati kan terkadang ada resiko. Ada resiko enggak sembuh dan seterusnya. Nah, ada kemudaratan yang muncul efek samping, tapi dari seorang dokter yang ahli, memang bukan dokter coba-coba. Maka ini di dalam syariat daib digugurkan. Dia tidak terkena tuntutan dhaman. Kenapa? Karena memang dia ahli. Memberikan keahlian haknya, tapi ternyata muncul dari proses pengobatan tersebut sesuatu hal yang yang tidak diinginkan, karena memang dia punya penyakit lain misalnya, atau punya efek samping obat. Karena terkadang seorang dokter pada spesifikasinya, kalau si pasien tidak menceritakan ada penyakit lain pada dirinya, mungkin diberi obat ternyata mengganggu dirinya, ada efek pada dirinya yang tidak baik karena punya penyakit lain misalnya. Sehingga penting seorang ketika konsultasi memberikan penjelasan yang jelas, yang tepat. Kemudian terkait hal ini, akhwan, ada faedah ditambahkan, bahwasanya izin ini, akhwan, izin ini terkadang cukup secara sendirinya dari syariat, walaupun pemiliknya tidak mengizinkan. Taib, antum tulis faedah, qad yanfaridul idnu syar'i. Terkadang izin syar'i itu berdiri sendiri. Kal izni fi qat'iyyati sarik ghaliban. Seperti izin pada pemotongan tangan pencuri. Mayoritasnya ya tentunya mayoritasnya pencuri tidak rela tangannya dipotong, ya tidak, ya kan? Mereka inginnya tidak dipotong. Sebagainya berjuang bagaimana bisa lepas dari hukum itu. Tapi ada juga yang betul-betul taubat, ingin untuk menggugurkan dosanya, minta dipotong tangannya. Demikian pula wa kasri mizmaril mughanni. Seperti apa? Menghancurkan alat-alat musik penyanyi. Baik. Antum boleh secara syar'i boleh, kawan. Ada konser antum naik, kemudian alat-alat musik antum banting, hancurkan, boleh secara syar'i. Baik. Tidak ada dhaman maksudnya. Tidak ada dhaman. Cuma dari sisi perkara berikutnya, yaitu kemudaratan yang muncul yang lebih besar atau fitnah yang lebih besar, ini perkara lain. Ini sekarang kalau kita bicara masalah dhaman saja.
Nah, ini tepatnya bagi para penguasa. Dalam artian ketika petugas amar ma'ruf nahi mungkar, nah, menghancurkan alat-alat musik yang harganya mungkin nilainya jutaan, mereka berhak dan tidak ada tuntutan ganti rugi padanya. Karena memang secara syar'i diperbolehkan dan mereka memang petugas yang ditunjuk oleh penguasa untuk melakukan itu. Sehingga seorang misalnya di rumah milik saudaranya atau yang lainnya ada alat musik, dia hancurkan, itu syar'i, tidak apa-apa. Tinggal caranya. Kalau seorang memang khawatir ada fitnah, caranya gimana biar hancurnya itu tidak kelihatan. Berusaha menghancurkan tapi tidak kelihatan. Demikian pula TV, akhwan. Seorang berupaya untuk apa? Menghilangkan dari rumahnya. Taib. Ada kerusakan, tidak ada doman. Karena ini alat, memang televisi murni alat untuk memunculkan gambar makhluk bernyawa. Sehingga seorang kalau berupaya membersihkan rumah darinya, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada yang pantas bagi TV kecuali kampak. Untuk di kampak dihancurkan. Taib. Nah, caranya misalnya orang tua masih suka nonton TV atau keluarga suka nonton TV, gimana biar bisa hilang itu? Nah, seandainya dia mengupayakan untuk merusak, tidak ada doman, tidak ada tuntutan ganti rugi. Cuma harus memikirkan sisi-sisi yang lain dari timbulnya fitnah. Nah, kalau dari sisi doman, tidak ada doman. Cuma dari sisi kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, ini perkara lain. Dan sampai seorang mengingkari kemungkaran, tapi muncul kemungkaran yang lebih besar, ini tidak boleh. Makanya butuh cara yang hikmah untuk bisa menghilangkan hal-hal tersebut. Wa qaruratil khimar, dan juga memecah botol-botol khamar. Qaruratil khammar. Taib. Botol-botol untuk membuat khamar, alat-alat pembuat khamar juga memecahkan khamar-khamarnya. Makanya tidak ada apa? Tidak ada doman padanya. Wa nahwi dzalik. Fala dhamana wa illam yardal malik. Tidak ada doman walaupun pemiliknya tidak ridha. Ini dari sisi doman, akhwan. Cuma sekali lagi tadi dari sisi amar ma'ruf nahi mungkar ada hal lain yang harus dipikirkan, yaitu apa? Muncul tidaknya fitnah dan kemandaratan yang lebih besar setelahnya. Karena ada kaidah dalam nahi mungkar untuk tidak boleh dia mengingkari kemungkaran dalam keadaan kemungkaran yang muncul setelahnya lebih besar. Ini izin syar'i berdiri sendiri, dan terkadang izin syar'i dan izin wad'i, ya, al-idnu syar'i wal idnu al-wad'i yajtami'an. Idnul wad'i maksudnya izin dari pemilik. Nah, secara syar'i diizinkan, secara wad'i dari pemiliknya diizinkan. Seperti apa? Orang yang dihijamah. Nah, orang yang dihijamah kan mengizinkan, secara syar'i diizinkan. Nah, kemudian pemiliknya yang dibekam juga mengizinkan untuk ditusuk-tusuk, ditumpahkan darahnya, ya kan? Baik. Juga yang diobati. Nah, dokter yang ahli secara syar'i diberi izin. Kemudian oleh pemiliknya juga diberi izin untuk dia menyakiti, misalnya disuntik.
kan sakit, tapi izin. Walaupun dia meringis-meringis, tapi mengizinkan untuk dilakukan itu. Ya enggak, Afif? Hah? Baik. Kemudian qala rahimahullahu taala, wa mimma yushbihu hadhihi al-qa'idah anna al-athara an-nashi'ata 'ani at-ta'ati musabun 'alayha wa la siyama in kanat makruhatan lin-nufus. Ini juga termasuk sisi bagusnya Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Setelah menyebutkan kaidah fiqhiyah tadi tentang masalah dhaman, kemudian beliau berikan faidah bagus terkait perkara akhirat kita. Di antara hal yang menyerupai kaidah ini bahwasanya asar itu dampak-dampak yang muncul dari suatu ketaatan, dia juga diberi pahala. Terlebih lagi apabila asar, yaitu dampak yang muncul dari melakukan suatu ketaatan tersebut hal yang tidak disukai jiwa, karena nasabi wa ta'ab, seperti apa? Capek dan lelah, berdiri sholat malam, pegel-pegel kakinya. Ini kan dampak yang muncul dari suatu apa? Suatu ketaatan. Demikian pula waraihati shaumil karihati lin nufus. Demikian pula bau orang yang puasa, ya, bau timbul karena puasa yang tidak disukai oleh jiwa. Baunya tidak sedap. Maka dampak-dampak seperti ini diberi pahala. Capeknya orang karena melakukan ibadah, capeknya tersebut mendapatkan pahala. Berbeda dengan capeknya orang yang sekedar apa? Sekedar bermain-main saja. Mungkin sama-sama capek. Sama-sama capek. Tapi satunya capek karena ibadah, ini diberi pahala. Satunya capek karena main bola, ini tidak diberi apa? Pahala. Sama-sama bau mulut tidak sedap. Satunya bau mulut tidak sedap karena tidak sikatan, satunya bau mulut tidak sedap karena puasa. Ini beda. Ya, ini beda tidak? Beda. Satunya karena dampak dari suatu ketaatan, satunya apa? Tidak. Wa annal athara an-nashi'ata 'anil ma'siyati tabi'un lil ma'siyah wallahu a'lam. Dan bahwasanya dampak yang muncul dari suatu kemaksiatan itu juga apa? Mengikuti kemaksiatan. Nah, ini musibah, kawan. Maksiat. Taib. Dia kemudian juga terkena dampak, ya, dapatnya ngikut maksiatnya, tidak dapat apa-apa. Taib. Qala mimma yadkhulu fi hadha anna man ghadiba wa kana ghadabuhu lillah fasadara an dhalikal ghadab aqwalun wa af'alun la tajuz muta'awwilan fi dhalika mustahidan fa innahu ma'fuun anhu. Ini dan termasuk pada kaidah ini bahwasanya orang yang marah dan kemarahannya itu karena Allah, kemudian muncul dari kemarahan tersebut perkataan dan perbuatan yang sebenarnya tidak boleh. Mukul misalnya, mukul tapi melampaui batas. Karena marah terkadang tidak terkontrol. Awalnya sebenarnya pemukulan itu diizinkan, tapi apa? Karena marah akhirnya melampaui kadar. Cuman marahnya karena Allah. Taib. Muta'awilan fi dzalika mustahidan, dalam kondisi dia itu saat itu melakukan takwil dan ijtihad. Fa innahu ma'fuun anhu, maka dalam kondisi seperti ini dia dimaafkan. Kama qala Umar radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni Hatib ibni Abi Balta'ah, innahu munafiq. Seperti perkataan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait
perkara Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa Hatib bin Abi Balta'ah ini, ikhwan? Beliau adalah seorang sahabi yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berencana untuk apa? Untuk menggempur kufar Quraisy di Mekah. Nah, Hatib karena memiliki keluarga di Mekah, khawatir keluarganya terkena kemadharatan perang itu, mengirimkan berita, mengirim seseorang untuk menyampaikan berita. Ini kan membocorkan rahasia kaum muslimin, perbuatan nifak secara zahirnya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahu itu mengirim seseorang untuk mengejarnya dan didapati utusan tersebut. Akhirnya ketika ketahuan, Umar sangat marah karena Allah. Dan ingin membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Dan di antara ucapannya, innahu munafik, sesungguhnya dia munafik. Padahal namanya nifak sesuatu qalb, perkataan di hati. Dan Nabi membela Hatib bin Abi Balta'ah karena beliau seorang yang ikut dalam peperangan Badar, dan Allah telah mengatakan ya'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Hatib melakukan itu bukan karena kebencian terhadap Islam, tapi karena ingin menyelamatkan keluarganya di sana. Nah, perkataan ini sebenarnya membantah Nabi dengan mengatakan innahu munafik. Ini perkara yang yang parah, mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi hukum. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, padahal tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Tapi Umar saat itu sangat tegas mengatakan innahu munafik. Kenapa? Karena marah. Juga karena beliau beristihad dengan perbuatan Hatib tersebut, ini perbuatan ahli nifaq. Nah, ini dimasukkan oleh Imam As-Sa'di pada contoh, ikhwan. Yaitu pada kaidah ini. Jadi dimaafkan. Wa atiraduhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatil Hudaybiyah, dan juga protes dari Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kisah Hudaybiyah dan yang semisalnya. Itu dimaafkan. Walaupun pada asalnya sebenarnya kalau dalam kondisi selain kondisi tersebut, kondisi mujtahid atau muta'awil, itu tidak diperbolehkan. Bi khilafi man qasduhu mutaba'atu hawa. Berbeda dengan orang yang tujuannya adalah mengikuti hawa nafsu. Wal hamiyatu li nafsi, dan sekedar fanatisme terhadap dirinya sendiri, yaitu egoisme. Maksudnya sekedar sikap egoisme, marah tapi untuk mempertahankan egonya. Ini beda. Marah mempertahankan ego dengan marah karena Allah Subhanahu wa taala, beda. Kalau tadi marah karena Allah dan dia mujtahid, walaupun dia terjatuh pada hal yang tidak diinginkan, yang asalnya tidak boleh, dia dimaafkan. Tapi ini tujuannya mengikuti hawa nafsu dan egoisme belaka, fa innahu yu'aqabu ala ma sadara anhu minal aqwali wal af'al. Maka sungguhnya dia dihukum atas apa-apa yang muncul darinya berupa perkataan dan perbuatan. Ini faedah tambahan terkait dengan perkara akhirat, ikhwan, dimasukkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan ini termasuk salah satu bagusnya beliau berupaya untuk mengaitkan dengan dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Baik. Barakallahu fikum. Kita selesai dari bait ini. Nasallallahu taufiq wa sadad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka